Dan terkait dengan industri asuransi, kami akan mengulas strategi Prudential Indonesia, mengembangkan bisnis dan mendorong kesadaran berasuransi. Saat ini telah hadir di studio bersama kami Michelina Laksmi Triwardani, Presiden Direktur PT Prudential Life Assurance atau Prudential Indonesia. Selamat siang Bu Dani. Selamat siang Mbak Sinta. Bagaimana kabarnya di siang hari ini? Sehat, baik ya, Bu? sekali. Terima kasih sudah hadir di studio CNBC Indonesia, Bu, di siang hari ini. Ibu membahas mengenai proteksi dan juga asuransi ya, Bu ya. Kalau Ibu sendiri melihatnya tren kesehatan untuk kedepannya akan seperti apa ya, Bu ya? Mungkin utamanya di tanah air, lalu juga kalau kita lihat ini kan ada isu kesehatan gitu, lalu juga kita lihat ada kondisi iklim yang telah menjadi sorotan dunia dalam COP28, Bu. Mungkin boleh jelaskan, Bu, seperti apa? Baik Mbak Sinta. Jadi kalau kita lihat di Survey Health tahun 2024 ini, ada beberapa masalah kesehatan yang perlu diperhatikan. Yang pertama yang telah disampaikan, seperti yang disampaikan Mbak Sinta, adalah mengenai impact daripada iklim terhadap kesehatan, seperti yang telah didiskusikan dan juga di COP28 ya. Dan juga masalah kesehatan wanita dan mental health, well-being. Jadi ini 3 masalah yang menjadi topik atau tren yang kita lihat ke depannya. Konferensi iklim ini juga telah mengaitkan masalah kesehatan dengan perubahan iklim yang ekstrim, yaitu seperti suhu udara yang ekstrim atau kemarau yang berkepanjangan, polusi udara yang sangat-sangat luar biasa. Dan kita juga telah melihat bahwa ISPA atau gangguan infeksi saluran pernapasan atas itu telah menjadi top 5, respiratory itu top 5 cases di medical cases. Dan juga kita telah melihat peningkatan pneumonia ya. Jadi ini merupakan dampak dari secara langsung yang telah kita lihat dampak daripada perubahan iklim yang cukup ekstrim ini. Nah, kita lihat bahwa asuransi ini memegang peran penting dalam hal berdampingan dengan pemerintah tentu saja untuk menjaga kesehatan masyarakat yang sehingga masyarakat kita lebih sehat dan tentu saja lebih tahan keuangannya. Yang kita perhatikan juga adalah dengan tren-tren ini kita melihat bahwa kenaikan klaim itu sangat signifikan, biaya-biaya klaim. Jadi biaya klaim itu berdasarkan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia itu telah meningkat sebesar 32%, ya, di atas 32% kuartal ketiga tahun 2023. Ya. Jadi jumlahnya dengan yang terkait dengan masalah kesehatan, klaim masalah kesehatan itu meningkat menjadi 15,24 triliun rupiah. Ya. Jadi ini memang merupakan suatu hal yang kita perhatikan secara serius. Di Prudential Indonesia pun tidak lepas dari tren ini. Di Prudential Indonesia kita melihat bahwa klaim kita juga meningkat sebesar 27% di kuartal ketiga tahun 2023. Jadi kita dari industri dan juga Prudential berusaha berkolaborasi dengan pemerintah, termasuk dengan OJK dan Menteri Kesehatan, bagaimana kita bisa memastikan aksesibilitas asuransi kesehatan atau coverage mengenai kesehatan ini kepada masyarakat sehingga dapat di affordability-nya ada dan bisa lebih luas lagi terjangkaunya. Baik, artinya kalau dilihat memang kondisi iklim ini memberikan pengaruh yang boleh dibilang cukup besar begitu ya, Bu, kepada kondisi kesehatan gitu ya, utamanya mungkin kondisi kesehatan individu, dan tentunya ini untuk Prudential sendiri membuat klaimnya menjadi meningkat ya, bukan hanya Prudential tapi mungkin secara umum, industri. Secara industri ya, Bu ya. Membahas mengenai isu global, kalau tadi kita membahas memang iklim ini tengah menjadi pembahasan global dan tengah menjadi sorotan gitu ya, Bu. Dan kalau kita lihat ini isu inflasi biaya medis saat ini kan menjadi salah satu fokus utama ya dari pemerintah maupun OJK. Bagaimana tanggapan dari Prudential, Bu, terkait dengan isu ini dan juga permasalahan-permasalahan ini? Kenaikan inflasi medis itu Mbak Sinta ya, itu sebesar di Indonesia itu diperkirakan di tahun 2023 ini sebesar 13,6%. 13,6%? Biaya, ya, kenaikan biaya 13,6%. Jauh di atas inflasi biasa. Ya. Negara-negara lain juga terjadi inflasi medis, tapi besarnya sekitar 11%, 10-11%. Jadi kita termasuk yang inflasinya sangat-sangat tinggi.
Ada banyak faktor yang mempengaruhi ini. Pertama adalah pemakaian yang berlebihan, ya, atau overuse of the care, gaya hidup yang mungkin tidak sehat, atau the high cost sendiri karena pertumbuhan penemuan-penemuan baru tentu saja dengan ongkos-ongkos yang juga lebih tinggi daripada sebelumnya. Makanya kita juga melihat bahwa diperlukan suatu standarisasi daripada servis medis ini yang berlaku secara nasional. Ini akan sangat membantu kita dalam mengcontain inflation daripada medical services kita. Dan jadi mungkin kayak saya kasih contoh itu waktu zaman pandemi ya, Mbak Sinta. Dulu kan atau awal-awal PCR ya, harganya beragam-ragam. Mahal Bu? Mahal ya kan. Padahal kita untuk kegiatan ekonomi atau kegiatan sosial banyak persyaratan ya. Harus PCR, saya bisa PCR tuh 3 sampai 5 kali dalam seminggu. Perjalanan karena juga membutuhkan PCR. Perjalanan mau bertemu ya, pertemuan baik bisnis maupun sosial. Itu sampai Pak Presiden Jokowi menetapkan batas maksimum, harga maksimum. Jadi itu yang kita harapkan ke depannya bahwa ada standarisasi dari segi penetapan harga medis ya, tidak terlalu bervariasi lah Bu. Jadi lebih terprediksi dengan baik ya. Sehingga kita bisa menjaga harga. Harga itu tentu aja ada hubungannya dengan affordability. Yeah. Affordability akhirnya adalah accessibility. Sehingga kita bisa menjaga dan memastikan semua masyarakat mendapat akses kesehatannya terproteksi dengan baik. Baik, jadi artinya mungkin penetapan harga baik dari pemerintah ada standar begitu yang tidak terlalu jauh begitu ya. Ini juga tentunya bisa menentukan bagaimana inflasi ini memberikan artinya inflasi medis ini memberikan peran begitu Bu. Iya. Nah, kalau dari pelaku industri sendiri, apakah sebetulnya Prudential ini sudah mempersiapkan langkah-langkah atau inisiatif strategis ya Bu terkait dengan isu-isu tadi kan kita ada kondisi iklim ya Bu, ada isu inflasi medis begitu. Bagaimana Ibu melihat Prudential untuk mengambil peran, mengambil langkah? Jadi kita banyak menekankan sebagai market leader itu banyak melakukan inovasi. Kita juga menekankan tindakan-tindakan preventif seperti gaya hidup yang lebih sehat, kegiatan-kegiatan olahraga bersama, webinar tentang kesehatan, bagaimanapun preventif lebih baik. Kita percaya dalam hal itu. Dan juga kita barusan ini meluncurkan kira-kira 2-3 bulan yang lalu meluncurkan yang kita sebut Pro Priority Hospital, di mana kita bekerja sama dengan 156 hospital di Indonesia untuk memberikan layanan cashless yang lebih baik lagi kepada para customer kami, sehingga prosesnya itu jauh lebih cepat dan jauh lebih singkat ya. Jadi kalau idealnya kalau nanti setelah dilakukan tindakan ini dalam hal rawat inap ya, customer kita langsung bisa pulang, tidak usah menunggu terlalu lama. Jadi perjalanannya lebih cepat karena jalur medisnya lebih clear, ada transparansi harga, kita juga jelas apa yang kita jamin, jalur medisnya juga lebih jelas. Jadi prosesnya sehingga lebih cepat dan lebih baik untuk nasabah kita. Nah, kita sudah lakukan dan bekerja sama dengan 156 hospital dan tentu saja kami akan terus menambah jumlah hospital partner kami sehingga nasabah lebih nyaman dan lebih baik dalam melakukan tindakan-tindakan kesehatannya. Kita juga melakukan sosialisasi dan edukasi secara terus-menerus. Barusan kami melakukan yang kita sebut proaktif, jadi berolahraga bersama dan antusiasmenya sangat luar biasa. Dari kita melakukannya di 4 kota ya dengan jumlah ribuan yang berpartisipasi. Wow. Yeah. Jadi kita lihat bahwa masyarakat itu sebenarnya sadar akan gaya hidup sehat itu, betapa pentingnya gaya hidup sehat. Olahraga penting ya Bu? Olahraga itu penting, ya mungkin jangan contoh saya ya, tapi makan yang sehat ya, stres, mengurangi stres, mental well-being itu semua faktor-faktor yang akan mempengaruhi kesehatan kita. Baik, jadi artinya dari Prudential sendiri sudah melakukan berbagai langkah-langkah sebagai upaya preventif begitu ya Bu, sebelum sakit, jaga dulu kesehatannya dengan ada kegiatan-kegiatan olahraga dan juga sosialisasi bagaimana untuk tetap bisa menjaga kesehatan. Lalu kalau Ibu sendiri melihat ya Bu, untuk saat ini bagaimana penetrasi asuransi di Indonesia? Penetrasi di Indonesia itu sebetulnya masih rendah ya, sekitar 2,7%.
Jadi kalau dibandingkan dengan negara Singapura itu 13% penetrasinya. Cukup jauh ya Bu ya gapnya? Cukup jauh. Malaysia sendiri yang negara tetangga ya, mirip-mirip lah kita ya dengan dia 7-8% penetrasinya ya. Tapi kita juga lihat terjadi peningkatan literasi keuangan yang sangat baik di bagian inklusi literasi keuangan yang berdasarkan hasil survei OJK, di mana literasi itu telah meningkat dari 19,40% di 2019 menjadi 31,72% di tahun 2022. Nah, kedua hal ini menunjukkan potensi di Indonesia masih sangat luar biasa ya. Karena penetrasi masih kecil, pemahaman masih kecil juga tentang pentingnya produk-produk asuransi ini untuk menjaga kesehatan dan ketahanan keuangan. Jadi ini yang kita harus bisa optimalkan sebagai pelaku di industri ini. Dan kita itu selalu mendorong yang salah satu yang paling penting adalah pemahaman tentang produk ini. Jadi OJK juga telah meluncurkan slogan baru ya dengan bersama AJI, yaitu pahami dan membeli. Jadi harus paham dulu sebelum membeli ya. Jadi kita juga selama 28 ini secara terus-menerus melakukan financial literacy. Produk-produk asuransi apa yang tepat? Bukan hanya produk asuransi aja Mbak Sinta, tapi juga bagaimana mengatur keuangan. Karena asuransi is part of the financial planning. Tidak terlepas dari budgeting, investing, simpanan ya. Jadi kita banyak melakukan training atau literasi keuangan kepada anak-anak. Ya, anak-anak ini umur 7 sampai 12 pun kita sudah lakukan ya. Anak muda dan maupun kepada orang yang dewasa. Dewasa ini kita lebih banyak menuju kepada wanita dan masyarakat syariah. Jadi ini proses-proses kita yang kita lakukan. Minggu yang lalu barusan saja saya juga melakukan sosialisasi financial literacy for women bersama Bapak Ismail dari OJK dan Ibu Siti Marifah yang mengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah. Jadi program-program ini pun salah satu program signature kita adalah cacing namanya, cacing kayak nama mesin uang itu ya Mbak ya. Nah itu usianya 7-12 tahun. Ini program signature kita karena kita bekerja sama dengan sekolah dan guru-guru. Bagaimana dari kecil sudah diajarkan mengenai uang. Mengatur keuangan. Mengatur keuangan, apakah menyimpan, mendapatkan, menginvestasi, termasuk mengamalkan, melakukan amal ya. Jadi dari seluruh program ini kita itu telah mencapai 580.000 orang secara offline atau webinar, dan kalau kita hitung dengan sosial media, TV dan publikasi lainnya kita telah mencapai 70 juta orang. Jadi literasi keuangan ini kita lakukan dan merupakan komitmen kami as part of kita punya CSR, dan juga sesuai dengan arahan juga daripada OJK ya, dengan keinginan untuk terus meningkatkan literasi keuangan.